Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lintang Anugrah Kusuma Ayu dengan NIM 20121527 akan mempresentasikan implementasi uji coba API pada Postman. Presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah pemrograman client server yang diampu oleh Bapak Doni Prabowo MKOM. Di sini saya menggunakan database yang sudah dibuat pada praktikum di kelas. Di dalam database ini ada 4 tabel, tabel admin, item transaksi, produk, dan transaksi. Di dalam tabel admin terdapat ID, email, password, dan nama admin. Di tabel item transaksi ada ID, transaksi ID, produk ID, quantity, harga saat transaksi, dan subtotal. Kemudian di tabel produk ada ID, admin ID, nama, harga, dan stok. Di tabel transaksi ada ID, admin ID, tanggal, dan total. Kemudian untuk codingan HTML-nya, di sini saya menggunakan text editor Sublime Text. Saya memberi nama folder ini CI PCS. Di bagian controller, di sini ada file api pcs.php. Di sini ada 4 model yang sama seperti di database yang sudah saya tunjukkan tadi. File ini juga berisi validasi dan hasil validasi, benar atau tidaknya kita pada saat melakukan validasi di Postman nanti. Pada saat kita ingin memvalidasi data yang ada di database tadi melalui Postman, kita akan diminta memasukkan token. Jadi, jika ingin mengetes atau memvalidasi data di Postman, kita diharuskan menggunakan token. Jika data yang kita masukkan di Postman sama atau valid, maka akan muncul tulisan seperti ini. Success true dan message data found atau data ditemukan. Dan di sini ada percabangan if. Jika ketika menginput email, password, dan nama, itu tidak boleh kosong. Jika misalnya di kolom nama tidak diisi atau kosong, maka akan muncul validation message, nama tidak boleh kosong. Kemudian jika data yang kita masukkan pada Postman tidak valid, maka akan muncul validation message, success false, dan message data tidak valid. Kemudian pada folder models, di sini ada file M item transaksi, begitu juga dengan produk transaksi dan ada model admin.php. Di dalam file M admin.php ini terdapat CRUD atau insert, update, dan delete, dan sama seperti di file model lainnya. Untuk menguji CRUD-nya, kita langsung menggunakan Postman. Postman ini digunakan untuk pengujian API. Di sini ada collection yang saya beri nama API. Di dalamnya ada folder admin, login, item transaksi, produk, dan transaksi. Di dalam folder admin ada get admin untuk memanggil database, post admin untuk menambah data admin. Pastikan nama database yang kita gunakan sudah benar. Yang pertama langsung saja kita masuk ke post login. Di sini masuk ke body, terus kita pilih yang XWW form ini.
Di sini saya menggunakan email xyz@amicom.ac.id dan passwordnya 12345. Eh, Email dan password ini saya ambil dari salah satu data di tabel admin. Ini di sini passwordnya tidak kelihatan karena sudah dihash. Saya menggunakan eh, data yang ini. Langsung saja di send. Di sini autentikasi berhasil. Di sini diberikan token yang digunakan untuk menguji data di tabel selanjutnya. Token ini kita salin saja. Kemudian kita masuk ke get admin. Di sini autorisasinya kita ganti ke baris token. Kemudian di sini kita masukkan token yang diberikan tadi. Kemudian kita di sini autorisasinya berhasil. Di sini ada tulisan data found. Ini adalah database yang di PHP tadi. Kita masuk ke post admin. Langkahnya sama seperti tadi di get admin, kita ubah ke barrier token di autorisasinya. Kemudian kita salin token yang kita dapat pada saat login tadi. Kemudian masuk ke body, kita pilih yang XWW form ini. Kemudian di sini misalnya kita ingin menambahkan data admin baru, misalnya emailnya. Misalnya di sini saya ingin membuat user yang bernama Lintang. Di sini emailnya saya buat ltg@amicom.ac.id, passwordnya 11234. Kita send. Di sini ada tulisan insert berhasil. Di sini sukses ya. Kita akan cek di database-nya apakah datanya sudah muncul atau belum. Masuk ke tabel admin. Nah, di sini sudah ada database baru yang baru kita buat tadi. Kemudian kembali ke Postman, kita masuk ke bagian put di sini. Put ini untuk mengedit data admin. Langkahnya sama, kita masuk ke autorisasi, kita ganti menjadi barrier token, kemudian kita salin token. Tokennya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian masuk ke body, kita klik yang ini, kita masukkan data admin yang ingin kita edit.
Di sini kita bisa di sini kita bisa mengedit email, password, nama, ID, tergantung data apa yang ingin dirubah. Ini misalnya saya ingin merubah namanya menjadi eh, misalnya saya ingin merubah namanya menjadi misalnya misalnya saya ingin merubah namanya menjadi Cevi. Kita send di sini update-nya berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke delete data admin. Di sini langkahnya sama seperti yang tadi, kita masuk ke autorisasi, kita ubah menjadi baris token, kemudian tokennya kita salin, kemudian kita masuk ke body, kita pilih eh, yang ini, kemudian kita masukkan data admin yang ingin kita hapus. Kemudian kita send. Di sini delete berhasil ya. Kita lihat ke database, masuk ke tabel admin, kita refresh. Nah, di sini data admin yang ID-nya 13, emailnya ltg@amicom.ac.id dengan nama Lintang udah terhapus. Sama halnya jika kalian ingin menguji di tabel-tabel yang lain, langkahnya sama. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu, saya cuma mempraktikkan untuk di bagian login dan admin saja. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.